Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat dan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, Pak Putra akan membahas tentang kitab Wasaya Al-Aba lil Abna pada materi kedua, yakni tentang wasiat untuk bertakwa. Sebelum kita memulai pembahasan dalam video kali ini, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bahas videonya. Pelajaran kedua, wasiat untuk bertakwa. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam dadamu atau hatimu, dan apa saja yang diucapkan oleh lidahmu. Allah Maha mengetahui semua perbuatanmu, maka bertakwalah kepadanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Entah itu kita perbuat, entah sesuatu itu kita ucapkan, atau kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah mengetahui semuanya. Maka kita di sini sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk bertakwa kepadanya. Wahai anakku, ingatlah bahwa Allah selalu melihatmu dalam semua keadaan. Hindarilah jangan sampai Tuhanmu yang telah menciptakanmu, memberi rizki kepadamu, dan memberimu akal pikiran yang selalu kamu gunakan untuk keperluanmu, marah kepadamu. Jadi jangan sampai Allah marah terhadap apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, dan juga apa yang tersimpan dalam hati kita. Bagaimana jika ayahmu mengetahui kalau kamu melakukan hal-hal yang dilarangnya? Apakah kamu takut dia akan memberimu hukuman? Hendaklah sikapmu kepada Allah sama seperti ketika kamu takut akan diberi hukuman oleh ayahmu. Janganlah kamu melalaikan perintahnya dan janganlah kamu melakukan larangannya. Jadi di sini jelas bahwa yang pertama, Allah selalu melihat kita dalam segala keadaan kita, entah itu sendiri maupun kita bersama-sama dengan orang lain. Dan juga di sini kita jangan sampai membuat Allah marah, murka kepada kita karena mungkin kita melalaikan perintahnya dan juga melakukan larangannya. Anak-anak misalkan sholat 5 waktu, tapi misalkan keesokan harinya anak-anak tidak mengerjakan sholat subuh misalnya, maka itu disebut melalaikan perintah Allah. Dan jangan melakukan larangannya. Misalkan Allah melarang kita untuk berbuat seenaknya, atau berkata yang kotor, atau berkata yang tidak pantas kepada teman kita, maka itu termasuk dalam larangan Allah. Jadi anak-anak harus menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan juga menghindari perkataan-perkataan yang buruk terhadap diri sendiri maupun teman kita. Misalkan kita mengejek teman kita,
Padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesama manusia tidak boleh saling mencela. Kita lakukan. Maka Allah di sini dikatakan bahwa akan menangguhkan siksaannya. Misalkan kita melakukan suatu dosa, maka sudah jelas siksaan itu akan datang kepada kita. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari ini, Allah masih menangguhkan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita sebagai manusia yang telah melakukan dosa untuk bertaubat dan juga meminta maaf kepada teman kita. Dan bila Allah mengambil tindakan lain untuk menjatuhkan siksaannya tanpa menangguhkan, kita tidak dapat menghindarinya. Maka untuk anak-anakku, khususnya Al-Quran 5, sebelum berbicara, kita hendaknya berpikir terlebih dahulu. Sama juga dengan perbuatan, apabila kita ingin berbuat, maka kita berpikir terlebih dahulu. Jadi misalkan perbuatan kita atau ucapan kita yang tidak baik, maka kita pikirkan dampaknya yang akan kita terima. Jadi seperti itu. Terakhir, wahai anakku, sesungguhnya ketaatan kepada Allah adalah salah satu kelezatan dan ketenangan jiwa yang tidak dapat diketahui kecuali dengan latihan. Hal itu hanya dapat diketahui kalau kita sebagai manusia adalah berlatih. Jadi latihan. Misalkan dalam 5 waktu kita hanya mengerjakan 2 sampai dengan 3 waktu saja. Maka mulai hari ini kita mengerjakan sholat 5 waktu. Kita biasakan seperti itu. Memang awalnya berat karena kita tidak terbiasa. Namun setelah kita terbiasa, maka kita akan dapat 3 kenikmatan. Yang pertama adalah kenikmatan atau kelezatan dalam hal beribadah kepada Allah. Yang 2, ketenangan jiwa. Dan juga ketiga adalah pahala yang besar. Karena kita istiqomah melakukan ibadah tersebut, sholat 5 waktu. Wahai anakku, taatilah Tuhanmu dengan jalan berlatih, agar kamu mengetahui kelezatan serta dapat merasakan ketenangan ini, dan mengetahui keikhlasanku memberimu nasihat. Jadi itu saja kesimpulan dari video ini. Sebelumnya Pak Putra mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih banyak anak-anakku kelas Al-Quran 5. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga barokah. Pohon kelapa buahnya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.